Selamat datang di ensiklopedia visual kita kali ini. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk tadabbur, merenungkan keajaiban alam di sekitar kita. Kita semua tahu kan kalau madu itu luar biasa khasiatnya. Tapi pernah nggak sih Anda benar-benar memperhatiin sang pembuat madu itu sendiri? Gimana kalau saya bilang bahwa lebah, serangga kecil yang sering kita lihat terbang di taman, mungkin aja adalah ahli matematika dan arsitek terhebat di alam semesta? Nah, hari ini kita bakal melihat lebih dekat gimana makhluk sekecil ini berhasil memecahkan masalah geometri rumit yang bikin umat manusia kebingungan selama ribuan tahun. Oke, coba kita bahas ini lebih dalam. Kalau kita manusia mau ngebangun rumah, apa sih hal pertama yang kita coret-coret di notebook atau sticky notes kita? Pasti desain dan anggaran, kan? Kalau budget mepet, kita harus pintar-pintar ngakalin efisiensi. Nah, buat lebah, bertahan hidup itu literally adalah masalah teknik dan anggaran yang mempertaruhkan nyawa. Mereka nggak punya kemewahan buat buang-buang material. Jadi, kalau kita membandingkan efisiensi murni antara manusia dan lebah dalam mengelola sumber daya, siapa yang sebenarnya lebih cerdas? Mari kita bedah angkanya. Coba dibayangin rasionya 8:1. Lebah itu nggak ngebangun sarangnya pakai kayu atau semen, tapi dari lilin atau wax yang diproduksi dari dalam tubuh mereka sendiri. Dan aslinya, harga lilin ini mahal banget. Buat bikin 1 ons lilin aja, seekor lebah harus konsumsi 8 ons madu. Dan buat bikin 1 ons madu itu, mereka butuh ribuan jam terbang nyari nektar sana-sini. Bayangin kalau material rumah Anda harganya sedemikian mahal sampai Anda harus kerja ribuan jam ekstra cuma buat beli 1 buah batu bata. Makanya lebah mutlak harus jadi makhluk yang hiper efisien kalau mau bertahan hidup. Kebutuhan mutlak akan efisiensi inilah yang melahirkan sebuah misteri sejarah yang super menarik. Sejak kapan sih manusia mulai kepo soal ini? Nah, di tahun 36 sebelum Masehi, seorang sarjana Romawi bernama Marcus Terentius Varro nulis observasi yang luar biasa ini. Dia nebak kalau bentuk segi 6 atau heksagonal ini tuh punya kaitan erat sama efisiensi ruang. Dugaan awal inilah yang akhirnya memicu rasa penasaran umat manusia selama 2000 tahun ke depan. Nah, yang benar-benar bikin infografis sejarah ini makin menarik adalah gimana matematikawan Yunani bernama Pappus dari Alexandria melihat fenomena ini beberapa abad kemudian. Dari sudut pandang epistemologi, gimana caranya makhluk tanpa akal ini punya pengetahuan matematika yang begitu rumit? Pappus menyadari satu hal, meskipun lebah nggak punya akal budi kayak kita, karya arsitektur mereka nunjukin pemahaman matematika tingkat tinggi yang dianugerahkan langsung oleh sang pencipta. Pappus terus mulai ngitung-ngitung nih. Anggap aja dia nemuin satu hukum dasar geometri. Kalau Anda mau nyusun bangun datar beraturan dan dirapetin tanpa ninggalin celah kosong sedikit pun, pilihannya cuma ada 3, segitiga sama sisi, persegi, atau heksagon. Kalau Anda pakai bentuk lain, kayak segi 5 gitu misalnya, pasti bakal ada sisa ruang kosong yang kebuang sia-sia saat mereka digabungin. Terus, Pappus ngebandingin ketiga bentuk ini. Kalau kita punya jumlah lilin yang persis sama, alias panjang keliling pinggirnya sama nih, bentuk mana yang bakal ngasih area paling luas buat nyimpen madu terbanyak? Lewat bukti matematis, Pappus nunjukin kalau heksagon menang telak ngalahin segitiga dan persegi. Heksagon itu yang paling efisien. Tapi temuan Pappus ini nyisain satu masalah besar. Dia kan cuma ngetes 3 bentuk beraturan. Gimana kalau lebah pakai bentuk-bentuk aneh yang nggak beraturan? Pertanyaan yang belum kejawab itulah yang melahirkan apa yang di dunia sains dikenal sebagai konjektur sarang lebah. Ini tuh semacam teka-teki kuno dalam matematika. Sering juga disebut problem isoperimetrik. Manusia, dengan segala kejeniusannya, nebak kalau lebah pakai cara yang mutlak paling efisien. Tapi bayangin ya, selama lebih dari 2000 tahun, nggak ada satupun manusia, bahkan jenius matematika terhebat sekalipun, yang bisa ngebuktiin teori ini secara mutlak. Anda mungkin ngebatin, tunggu dulu, bukannya lingkaran itu bangun datar yang paling luas? Bener, 100% bener, kalau dia berdiri sendiri. Tapi coba bayangin Anda lagi ngebangun perumahan dan sepakat buat pakai dinding yang sama persis kayak tetangga Anda, murni demi hemat batu bata. Kalau pakai bentuk lingkaran, bakal ada celah kosong raksasa di antara rumah-rumah itu, dan keliling totalnya jadi boros banget. Nah, heksagon memungkinkan lebah buat saling berbagi dinding dengan sempurna tanpa nyisain 1 mm pun material yang terbuang. Jadi, poin krusialnya ada di momen bersejarah tahun 1999 ini. 2000 tahun setelah misteri ini bergulir, seorang matematikawan Amerika, Thomas Hales, akhirnya berhasil mecahin konjektur sarang lebah ini. Lewat perhitungan dan rumus yang super-duper rumit, Hales ngebuktiin tanpa keraguan sedikit pun bahwa, walaupun Anda mencampur adukan berbagai bentuk acak sekalipun, gak akan ada yang bisa ngalahin efisiensi heksagonnya lebah. Yes, matematika umat manusia akhirnya baru bisa nyusul insting lebah di penghujung abad ke-20. Tapi tunggu dulu, kehebatan lebah ternyata nggak berhenti di 2 dimensi aja loh. Waktu astronom Prancis Giacomo Filippo Marelli neliti sarang lebah, dia nemuin rahasia 3 dimensi yang benar-benar bikin melongo.
Ternyata, bagian dasar sel sarang lebah itu sama sekali nggak datar. Bagian bawahnya ngebentuk semacam kerucut belah ketupat yang saling ngunci secara sempurna dengan sel di sisi baliknya. Persis kayak puzzle 3D yang sangat rumit. Dan disinilah hal ini jadi makin gila. Maraldi iseng ngukur sudut belah ketupat di dasar sarang itu. Dan tebak apa yang dia temuin. Sudutnya selalu presisi dan konsisten di angka 70 derajat 32 menit. Bayangin, ribuan lebah kerja bareng di dalam kegelapan total, tanpa penggaris, tanpa busur derajat, apalagi cetak biru, tapi mereka terus-terusan ngebentuk sudut geometris yang sangat spesifik ini. Di dunia sains kita nyebut ini Maraldi Angle. Emangnya kenapa sih sudut itu sepenting itu? Nah, ada ilmuwan yang nantang ahli matematika buat nyari tahu. Adalah Samuel Koenig yang maju ngejawab tantangan itu. Pakai metode kalkulus tingkat tinggi, Koenig ngebuktiin bahwa untuk meminimalkan luas permukaan sebuah ruang 3 dimensi, kayak prisma heksagonal, Anda butuh sudut yang presisi banget. Tebak berapa? Ya, tepat 70 derajat 32 menit. Entah gimana caranya, lebah secara intuitif pakai kalkulus canggih demi ngirit lapisan lilin berharga di dasar sarang mereka. Luar biasa kan? Mari kita beralih dan melihat gimana teori gila ini diaplikasiin ke dunia nyata. Sarang lebah itu kan bukan cuma soal irit-iritan bahan, tapi juga soal nahan beban berat. Madu itu berat banget loh. Terus gimana lapisan lilin setipis itu bisa nahan madu tanpa jebol? Buat nyari tahu, para ilmuwan ngetes struktur ini pakai alat yang namanya polariskop. Alat kecil ini bisa nunjukin titik lemah sebuah benda pakai pola cahaya terpolarisasi. Hasil tes polariskop ini benar-benar ngebuka mata kita. Waktu bentuk persegi dikasih tekanan dari atas, bebannya numpuk di satu titik, bikin dia rapuh dan gampang patah. Di bentuk segitiga, kondisinya malah lebih parah. Dinding horizontalnya kena kompresi hebat sampai melengkung. Tapi coba lihat si heksagon. Tekanannya itu terdistribusi secara sempurna dan merata ke seluruh dinding sebagai gaya tegangan. Desain ini bikin struktur heksagonal super duper kuat biarpun material penyusunnya tipis banget. Saking revolusionernya pemahaman struktural lebah ini, penemuan ini sampai ngubah rekayasa umat manusia modern. Asal Anda tahu aja, pas Anda lagi duduk manis di pesawat komersial, Anda itu lagi dikelilingi oleh desain lebah. Industri penerbangan pakai apa yang kita sebut honeycomb sandwich panels yang terbuat dari aluminium. Struktur sarang lebah inilah yang ngasih bodi pesawat kekuatan ekstrim buat nahan tekanan di udara tapi tetap super ringan biar bisa terbang. Secara nggak langsung, kita masrahin nyawa kita di angkasa pada desain alam ini. Dan ngerinya, ini nggak cuma kepake di bumi loh. Desain lebah ini juga ngebantu kita ngintip jauh ke sudut-sudut paling misterius di alam semesta kita. Teleskop luar angkasa canggih bernilai miliaran dolar, James Webb Space Telescope, gunain cermin yang bentuknya, bener banget, heksagonal. Tanpa pola heksagonal yang saling ngunci ini, teleskop semahal itu nggak akan bisa nangkep cahaya secara maksimal dengan area permukaan yang terbatas. Gak cuma itu, faktanya banyak banget struktur di sekitar kita yang diam-diam ngandelin blueprint alam ini. Misalnya rumah kaca raksasa yang ada di Inggris itu sengaja dibangun pakai kerangka heksagonal demi mangkas biaya baja yang mahal, tapi tetap kuat nahan cuaca. Bahkan helm keselamatan modern yang ngelindungin kepala kita waktu naik motor atau proyek juga didesain pakai pola sarang lebah di dalamnya buat nyerap benturan keras dengan sempurna. Teknologi manusia benar-benar ngutang banyak sama arsitektur serangga berukuran beberapa sentimeter ini. Dan ini dengan sangat brilian ngilustrasiin satu lagi lapisan kejeniusan mereka. Kalau arsitektur tingkat dewa dan kalkulus intuitif belum cukup bikin Anda merinding, mari kita ngomongin soal komunikasi. Ilmuwan peraih Nobel Carl von Frisch nemuin kalau lebah itu saling ngobrol pakai matematika murni lewat apa yang disebut tarian Wegel. Bayangin ini, seekor lebah pakai sudut tubuhnya dan durasi getarannya buat ngasih tahu ribuan temannya soal lokasi pasti, jarak akurat, dan arah sumber makanan dengan ngejadiin posisi matahari di langit sebagai titik koordinat navigasinya. Sintingkan. Yang pada akhirnya bawa kita ke pertanyaan pamungkas sekaligus penutup kajian visual kita hari ini. Balik lagi soal tadabur dan epistemologi tadi. Gimana ceritanya seekor serangga kecil yang ukuran otaknya bahkan lebih kecil dari sebutir biji wijen secara insting bisa memecahkan rumus kalkulus, menguasai geometri 3D presisi tinggi, memelopori ilmu rekayasa struktural, dan navigasi pakai matematika astronomi? Serius deh, para ahli biologi aja sampai detik ini masih debat panjang soal gimana lebah benar-benar ngelakuin ini semua. Umat manusia butuh lebih dari 2000 tahun cuma buat nangkep apa yang udah dilakuin lebah sejak pertama kali mereka diciptakan. Jadi, besok-besok kalau Anda lagi nyeduh teh pakai sesendok madu, coba renungkan ini. Rahasia kecerdasan macam apa lagi sih yang masih disembunyiin sama alam dari pandangan kita?